Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, sama-sama kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat dengan salam kita doakan kepada Allah semoga tercurah kepada ruh junjungan alam, yakni Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oke. Kita hari ini sudah masuk kepada pertemuan yang pertama. Ya. Tentu dalam pertemuan pertama ini sesuai dengan judul yang sudah kita bagikan kemarin, yang menjadi judul besarnya adalah usul fikih ya. Saya kira dari makalah yang disampaikan itu sudah cukup bagus ya. Maka saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan lagi ya terkait dengan materi kita yang ada pada hari ini. Nah, pertama kita akan masuk kepada usul fikih ya. Jadi apa pengertian dari usul fikih tersebut? Nah, kata-kata usul fikih itu terdiri dari dua kata sebenarnya ya. Kata usul dan kata fikih. Nah, mungkin akan kita selesaikan dulu apa itu usul ya. Nah, kata usul ya itu merupakan jamak dari asal ya, yang berarti adalah pondasi ya, pondasi sesuatu. Ini maknanya ya. Nah, kalau kita katakan rumah ya, maka yang menjadi pondasi rumah itu adalah dasar yang di bawahnya ya, pondasinya. Maka kalau sekiranya rumah itu ada pondasi, nah itulah menjadi asal dari rumah tersebut. Ketika pondasinya kuat, maka kemudian rumah pun menjadi kokoh seperti itu. Ini maknanya. Nah, secara terminologi ya seperti dalam makalah memang ya bahwa kata-kata usul yang merupakan jamak dari asal itu ada beberapa pengertian ya. Ada maknanya adalah dalil ya, dalil. Nah, kenapa dimaknakan dalil? Bahwa asal wajibnya salat itu adalah firman Allah dan hadisnya Rasulullah seperti itu, atau sunnahnya Rasulullah. Nah, kenapa kita katakan seperti itu? Bahwa sesungguhnya hari ini kita mendapatkan wajibnya salat. Dari mana dasarnya ada kewajiban salat atau asalnya kewajiban salat itu? Pertama adalah dari kalamullah atau ayat Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk juga dari sunnah. Apa contohnya ayat Allah ya? Umpamanya aqimus shalah wa atuz zakah. Kemudian sunnah apa? Sallu kama raaitumuni usalli. Nah, kemudian makna usul itu juga adalah kaidah ya, atau pondasi. Nah, kenapa begitu? Karena Islam itu dibangun atas 5 dasar atau 5 pondasi ya. Bunyal Islam ala khamsin ya. Agama Islam itu didirikan atas 5 dasar atau pondasi. Nah, artinya bahwa asal yang menjadi asal ya seorang yang dikatakan Islam itu ketika dia memenuhi 5 dasar yang ada seperti itu. Nah, itulah kenapa asal itu dikatakan juga sebagai kaidah seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah rajih ya, yang kuat ya. Yang terkuat dari suatu ungkapan itu adalah hakikat. Nah, karena ungkapan itu nanti akan ada 2 makna. Ada maknanya secara hakikat, kemudian ada maknanya secara majazi. Contoh, ketika kita katakan kursi umpamanya. Nah, kursi itu ada 2 maknanya. Nah, makna yang hakikat dari kursi itu adalah tempat duduk yang terbuat dari kayu, dari plastik, dan dari besi. Itu makna hakikatnya. Tapi makna majazi dari kursi itu adalah umpamanya kedudukan, kemudian pangkat, jabatan. Nah, itu maknanya. Nah, oleh karena itu makna yang paling kuat dari suatu ungkapan itu adalah makna yang hakikatnya. Kalau kita katakan kursi, makna yang lebih kuat itu adalah tempat duduk yang terbuat dari benda seperti itu. Makanya kemudian rajih ini dikatakan juga sama dengan asal. Nah, kemudian furu'. Nah, furu' ini sebenarnya maknanya adalah cabang. Nah, bahwa anak itu berasal dari ayah ya. Jadi asal dari anak itu adalah ayah. Nah, maka cabang itu termasuk juga dalam kategori asal ya. Karena nanti anak juga akan punya anak seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah mustashab. Apa itu mustashab? Mustashab itu adalah memberlakukan hukum yang ada sejak semula. Artinya hukum yang ada sejak semula itu disebut juga dengan asal seperti itu. Nah, sebelum ada dalil yang merubahnya, maka hukum itu akan berlaku. Nah, itu disebut juga dengan asal. Nah, inilah makna dari kata usul ya, atau asal ya, yang jamaknya adalah asal ya. Makna usul itu adalah pondasi. Bisa jadi maknanya adalah dalil, kemudian kaidah, kemudian ar-rajih, kemudian furu' dan juga kemudian adalah mustashab seperti itu. Nah, baik, kita masuk kepada fikih. Nah, tadi usul sudah. Nah, sekarang kita masuk kepada fikih. Nah, apa itu fikih? Nah, fikih secara bahasa maknanya adalah pemahaman yang mendalam ya. Maka fikih itu secara bahasa maknanya adalah pemahaman yang mendalam ya. Kalau sekiranya sekarang kita menemukan ya ada gelar yang disematkan kepada seorang itu adalah faqih,
Nah, faqih itu asal katanya adalah fikih. Nah, kenapa begitu? Karena faqih itu adalah orang-orang yang memang mempunyai pemahaman terhadap ilmu-ilmu fikih seperti itu. Jadi, ya ilmu fikih itu secara bahasa maknanya adalah pemahaman yang mendalam. Nah, secara istilah makna usul fikih itu adalah al-ilmu. Jadi fikih itu adalah ilmu. Ilmu apa? Al-ilmu bil ahkamis syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah. Ya. Fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum syarak, ya, tentang hukum syarak. Jadi ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amaliyah. Amaliyah itu maksudnya adalah aktivitas ibadah kita sehari-hari. Nah, itu fikih, ilmu tentang hukum-hukum aktivitas kita sehari-hari. Nah, ilmu tentang hukum syarak yang bersifat amaliyah. Al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, yang dihasilkan dari dalil-dalil yang telah rinci seperti itu. Jadi fikih itu sudah rinci, berbeda nanti dengan usul fikih. Sementara usul fikih masih bersifat umum. Nah, kemudian usul fikih. Apa yang dikatakan usul fikih? Nah, usul fikih itu adalah ma'rifatud dalailul fikih ijmalan wa kaifiyati istifadati minha wa halil mustafizi. Nah, usul fikih adalah mengenal, ya, atau mengetahui dalil-dalil fikih secara umum, ya. Jadi kita mengenal atau mengetahui dalil-dalil fikih secara umum. Kemudian yang kedua, wa kaifiyati istifadati, bagaimana menggunakannya atau bagaimana cara menggunakannya. Nah, kita sudah mengetahui dalil-dalil umum itu. Nah, bagaimana kita menggunakannya sehingga nanti menghasilkan sebuah hukum. Dan yang ketiga adalah wahalil mustafizi, dan siapa sebenarnya yang berhak untuk menggunakannya. Nah, makanya dalam rangka menetapkan hukum itu tidak semua orang bisa menetapkan hukum. Yang bisa menetapkan hukum itu hanya adalah seorang mujtahid. Nah, ini perbedaan antara definisi fikih dengan usul fikih. Nah, fikih merupakan ilmu tentang hukum-hukum syarak, sementara usul fikih itu merupakan, ya, dalil-dalil secara umum seperti itu. Nah, coba kita lihat contohnya. Nah, kita akan lihat perbedaan nanti mana yang fikih dan mana yang usul fikih. Nah, contoh. Nah, dalam Al-Qur'an umpamanya, aqimis shalah li dzikri, ya. Dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, kata-kata akimi, ya, akimi ini merupakan fi'il amar. Dia merupakan fi'il amar, ya. Fi'il amar itu merupakan kalimat perintah, ya, yang dalam kaidah bahasa Arab, ya, kalimat perintah itu menunjukkan kepada wajib. Nah, akan tetapi perintah ini sebenarnya belum jelas, ya. Apakah untuk wajib ataukah hanya untuk sunat atau mubah dan lain sebagainya, ya. Sebenarnya ketika kita baca ayat ini, kita sebenarnya belum punya petunjuk apakah perintah ini adalah untuk wajib atau tidak, seperti itu. Meskipun kalimatnya adalah fi'il amar. Nah, namun setelah diteliti oleh para ulama, ternyata ada ayat lain yang berbicara tentang ancaman bagi orang yang melalaikan salat seperti itu, ya. Apalagi nanti meninggalkan salat. Nah, oleh karena itu, maka kemudian ulama berkesimpulan hukum salat itu adalah wajib. Nah, sebagai perbandingan bagi kita, nah, ada ayat lain yang juga merupakan fi'il amar. Apa contohnya? Ini yang kita sampaikan di awal kemarin. Wa kulu wasrabu wa la tusrifu. Nah, kullu itu juga merupakan fi'il amar. Nah, ini kalimat kullu ini, ya, itu juga merupakan fi'il amar, kalimat perintah, ya. Nah, dalam kaidah bahasa Arab itu adalah perintah. Nah, akan tetapi perintah ini juga belum jelas apakah untuk wajib, sunnah atau mubah saja. Nah, namun setelah dipelajari oleh para ulama, ternyata tidak ada ditemukan larangan bagi yang meninggalkan makan. Nah, oleh karena itu, ulama berpendapat bahwa makan itu hukumnya hanya mubah saja. Nah, dari ayat ini dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, salat. Nah, salat itu apa hukumnya? Adalah wajib. Nah, wajibnya salat itu namanya fikih. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa salat itu adalah wajib? Proses mengeluarkan hukum sehingga kita menghasilkan bahwa hukum salat itu adalah wajib. Nah, itu yang dikatakan dengan usul fikih. Nah, sama seperti makan tadi. Nah, makan itu juga merupakan fi'il amar, kalimat perintah. Nah, apakah perintah amar itu semuanya untuk wajib? Tidak juga. Nah, ketika ulama tidak menemukan lagi ada ancaman bagi orang yang meninggalkan makan, nah, kalau begitu hukum makan itu hanya sekedar mubah. Tapi kalau sekiranya salat yang kita tinggalkan, namun kita melihat
ya, atau menemukan ada nanti ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan salat, maka kemudian ulama berkesimpulan bahwa salat itu hukumnya adalah wajib. Meskipun secara langsung Allah Subhanahu wa taala maupun Nabi tidak pernah menjelaskan bahwa hukum salat